Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleka Fitri, NIM 2024-10-10-10-95. Saya dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan membahas tentang modul 4. Yang pertama, mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman, untuk primary key gunakan direct relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Dan ini ERD yang akan diimplementasikan. Ini logical model. Dan yang ini ERD physical model. Yang pertama, query tabel dari jenis barang. Ada create tabel jenis barang, yaitu fungsinya untuk menambahkan tabel jenis barang. Jenis barang ID, small serial, primary key. Artinya jenis barang ID ini termasuk primary key-nya. Nama jenis varchar dengan karakter maksimal 50 not null, artinya tidak boleh tidak diisi, jadi harus terisi. Keterangan teks. Insert into ini fungsinya untuk menambahkan atribut. Insert into jenis barang, ada nama jenis dan keterangan. Value-nya ada laptop, komputer jinjing, printer dengan keterangan mesin pencetak, mesin terbang dengan keterangan peralatan yang bisa terbang. Select all from jenis barang ini untuk menampilkan tabel dari jenis barang. Dan ini tabel dari jenis barang. Data nomor 1, yaitu jenis barang ID-nya 6, nama jenisnya printer dan keterangannya mesin pencetak. Selanjutnya ada query tool dari barang. Create tabel barang, barang ID, serial, primary key, nomor seri, varchar dengan karakter maksimal 50. Deskripsi termasuk teks karena tidak bisa batasannya itu tidak ada minimal. Dan ID jenis barang small serial not null, artinya harus diisi. Ada ID lab small serial not null. Di sini ada alter tabel barang, add constraint unique nomor seri, unique nomor seri, artinya nomor seri ini dijadikan unique. Selanjutnya alter tabel barang, add constraint FK jenis barang, foreign key, ID jenis barang, reference jenis barang ID. Artinya kita akan menambahkan jenis barang sebagai foreign key, ID jenis barang dari reference jenis barang, atribut jenis barang ID. Ada insert into barang. Ada nomor seri, deskripsi, ID jenis barang, dan ID lab. Dan ini value dari nomor seri, deskripsi, ID jenis barang, dan ID lab. Ada select all from barang, artinya kita akan menampilkan tabel dari barang. Dan ini adalah tabel dari barang. Yang pertama itu barang ID-nya nomor 1, nomor serinya 0011, deskripsinya laptop Asus VivoBook A14 dengan ID jenis barang 1, ID lab 1. Selanjutnya query tool dari lab. Create table lab. Lab ID serial primary key, artinya lab ID yang akan dijadikan sebagai primary key. Nama varchar dengan karakter maksimal 50 not null, artinya harus diisi. Dan deskripsi teks. Insert into, ada atribut, nama, dan deskripsi. Dengan value ada basis data, nah deskripsinya lab praktikum, penunjang basis data, dan seterusnya. Dan di sini ada select all from lab, artinya jika kita akan menampilkan tabel lab, kita menggunakan query seperti ini. Dan ini tabel dari lab. Yang pertama lab ID-nya 1, dan ini sudah termasuk primary key karena sudah auto increment, jadi sudah diurutkan dan tidak usah memasukkan isi datanya. Ada nama, basis data, dan deskripsi lab praktikum penunjang basis data. Selanjutnya query tool dari ASLab. Query tool dari ASLab. ASLab ID serial primary key. NIM varchar 20.0, NIM varchar 50.0, nomor HP varchar 20.0, dan ID lab small serial 0. Alter tabel ASLab adds constraint
unique name dan unique name. Artinya name sebagai unitnya. Dan ada alter tabel, aslab, edge constraint, fklab, foreign key, id lab, reference lab, id lab. Artinya kita akan menambahkan fklab sebagai foreign key dari id lab dan reference dari lab dengan atribut lab id. Selanjutnya ada insert into aslab dengan atribut name, nama, nomor HP, id lab dengan value seperti ini. Dan select all from aslab untuk menampilkan tabel aslab. Dan ini tabel dari aslab. Yang nomor 1 ada ID aslab 1 dengan NIM 20 24 10 10 1001 dengan nama Kina, nomor HP 085 234 551 122 dengan ID lab nomor 1. Selanjutnya query tabel dari dosen. Create tabel dosen. Dosen ID, serial, primary key. Jadi primary key-nya itu dosen ID. Dan ada name varchar 20 not null unique key. Nama varchar karakternya 50 not null. Alter tabel dosen, add constraint unique nip. Jadi nip ini sebagai uniknya. Ada insert into dosen nip, ada atribut nip dan nama, dan ini untuk value-nya. Select all from dosen jika akan menampilkan tabel dari dosen, dan ini tabel dari dosen. Yang nomor pertama itu ada dosen ID 1 dengan NIP 7600016851 dengan nama dosen Tio. Selanjutnya query tabel UKM. Create tabel UKM yang akan menambahkan data, yang akan menambahkan atribut UKM. Nah, UKM ID, small serial, primary key. Jadi, primary key-nya itu UKM ID. Dan ada nama UKM, varchar, 5000, dan keterangan teks. Alter tabel UKM, edge constraint, unique name UKM, unique nama UKM. Jadi, di sini akan menambahkan jika nama UKM itu unik. Dan ada insert into UKM. Di sini kita akan menambahkan nilai dari setiap atribut, dan ada atributnya nama UKM dan keterangan dengan value seperti ini, dan select all from UKM akan menampilkan tabel dari UKM. Nah, ini tabel entity UKM. Nomor 1 itu UKM ID-nya 1 dengan nama UKM Laos, keterangannya Linux and open source. Selanjutnya query tabel dari kegiatan. Create tabel kegiatan ID, small serial, primary key. Jadi primary key-nya itu kegiatan ID. Dan selanjutnya nama kegiatan varchar 50 not null, ID UKM, integer not null, keterangan teks not null, tanggal mulai date not null, dan tanggal selesai date not null. Artinya di sini harus diisi semua dan tidak boleh kosong. Selanjutnya ada alter tabel kegiatan, add ID UKM, integer not null. Nah, di sini fungsinya itu untuk menambahkan bahwa ID UKM itu integer dan tidak boleh not null. Selanjutnya, alter tabel kegiatan, add constraint, FK UKM, foreign key, ID UKM, reference UKM, UKM ID. Artinya kita akan menambahkan foreign key dari atribut ID UKM dengan referensi UKM, atribut UKM ID. Dan di sini ada insert into, yaitu untuk memasukkan value di setiap atribut. Dan ada atributnya nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan ID UKM dengan value berikut ini. Dan ada select all from kegiatan untuk menampilkan tabel dari kegiatan. Dan ini tabel dari entity kegiatan. Nomor 1 itu ID kegiatannya itu 10 dengan nama kegiatan HTC. Keterangannya Himasi Training Center. Tanggal mulainya itu 2021 bulan 4 tanggal 10 dan tanggal selesainya itu 2021 bulan 5 tanggal 2 dengan ID UKM 1. Selanjutnya ada query tabel peminjaman. Create tabel peminjaman. Peminjaman ID, small serial, primary key. Artinya peminjaman ID dijadikan sebagai primary key. Tanggal pengajuan date not null. Ada tanggal persetujuan date not null, tanggal keluar barang date karena termasuk tanggal not null, dan ID aslab integer not null, ID kegiatan integer not null. Jadi
yang ada not null-nya ini berarti harus diisi dan tidak boleh kosong. Selanjutnya ada alter tabel peminjaman add constraint FK ASLAB foreign key ID ASLAB reference ASLAB ID. Artinya kita akan menambahkan ASLAB sebagai foreign key dengan atribut ID ASLAB dan dari referensi ASLAB dengan atribut ASLAB ID. Dan selanjutnya ada alter tabel peminjaman add constraint FK kegiatan foreign key ID kegiatan reference lab dan ID. Artinya kita akan menambahkan kegiatan sebagai foreign key dengan atribut ID kegiatan dari reference lab dengan atribut lab ID. Dan di sini ada insert into peminjaman. Dan ini fungsinya itu memasukkan nilai dari setiap atribut. Dan ada atribut tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, ID ASLAB, ID kegiatan dengan value berikut ini. Dan untuk select all from peminjaman itu untuk menampilkan entity peminjaman. Dan ini contoh dari tabel entity peminjaman. Yang nomor 1 itu peminjaman ID-nya itu 4, tanggal pengajuan 2021, bulan 1, tanggal 9, dan tanggal persetujuannya 2021, bulan 1, tanggal 10. Dan tanggal keluar barangnya itu 2021, bulan 1, tanggal 10, ID ASLAB-nya itu 2, dan ID kegiatannya itu 3. Selanjutnya, query tabel pengembalian. Create tabel pengembalian. Pengembalian ID small serial primary key. Jadi yang dijadikan primary key itu pengembalian ID. Dan ada tanggal pengembalian date not null, ID ASLAB integer not null, artinya tidak boleh kosong. Selanjutnya ada alter tabel pengembalian, its constraint FK ASLAB foreign key, ID ASLAB, reference ASLAB, ASLAB ID. Artinya kita akan menambahkan ASLAB sebagai foreign key dengan atribut ID ASLAB dari reference ASLAB, atribut ASLAB ID. Dan ada insert into pengembalian, yaitu memasukkan value dari atribut tanggal pengembalian dan ID ASLAB dengan value seperti ini. Dan selanjutnya ada select all from pengembalian untuk menampilkan tabel dari entity pengembalian. Dan ini contoh dari tabel entity pengembalian. Yang pertama itu ID pengembalian ID-nya itu 1, tanggal pengembalian 2021, bulan 1, tanggal 15. Dan dengan ID ASLAB-nya 2. Selanjutnya, query table item peminjaman. Create table item peminjaman. Kondisi barang saat keluar, text not null. Kondisi barang saat kembali, text not null. Nomor seri, varchar, primary key not null. Peminjaman, ID small serial not null. Barang ID serial not null. Pengembalian ID small serial not null. Artinya not null ini tidak boleh kosong, dan untuk teks ini tidak ada batas karakternya. Dan nomor seri ini sebagai primary key. Selanjutnya, insert into item peminjaman untuk memasukkan value dari atribut dengan atribut nomor seri, peminjaman ID, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, barang ID, dan pengembalian ID dengan value berikut ini. Dan ada select all from item peminjaman. Artinya untuk menampilkan entity item peminjaman. Dan ini contoh dari entity item peminjaman. Kondisi barang saat keluar itu baik, kondisi barang saat kembali baik, nomor serinya 0011, peminjaman ID 1, barang ID-nya 1, dan pengembalian ID-nya 2. Selanjutnya, query table kepala lab. Create table kepala lab, lab ID, small serial not null, dosen ID, small serial not null, tanggal mulai date not null, tanggal selesai date, status chart 50 not null, artinya tidak boleh kosong. Dan ada insert into kepala lab untuk memasukkan value dari setiap atributnya dengan atribut lab ID, dosen ID, tanggal mulai, tanggal selesai, status dengan value berikut ini. Dan ada select all from kepala lab untuk menampilkan tabel entity kepala lab. Dan ini tampilan dari entity kepala lab. Yang nomor 1 itu lab ID-nya 1, dosen ID-nya 2, tanggal mulainya itu 2017, bulan 1, tanggal 5, dan tanggal selesainya itu 2018, bulan 1, tanggal 4, dengan status sebagai dosen. Itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan dan kurang kejelasan materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.